mulai latihan, mungkin saya sedikit menerangkan tentang silsilah sile ini. Ya. Dulu saya belajar sama guru saya yang namanya Mak Danin Cape. Mak Danin Cape ini yang mengkreasikan, memformulasikan sehingga terbentuk sile yang seperti saat ini yang saya punya. Sile ini beliau menyarikan dari berbagai macam silet Minang seperti sile Strala, sile Langkah Tigo, sile Langkah Ampe, terus sile Kinari, sile Galombang, sile Kuciang, dan juga mungkin beberapa silat-silat lainnya, termasuk bahkan di dalamnya ada silat Bugis dan juga silat Banten. Nah, berapa lama saya belajar sama beliau, ya dengan beberapa teman yang lainnya, karena mungkin dalam melatih beliau memang sangat tegas, keras gitu ya, sehingga yang berlatih berbarengan dengan saya akhirnya mundur, dan akhirnya saya diajak oleh teman yang sebarang latihan ke murid utama beliau, yaitu Mbak Gaek Siri Paduko. Bersama beliau ini saya mematangkan, walaupun sekali kita tetap datang ke tempat Mak Danin Cape ini gitu ya, untuk ya melihat sampai di mana perkembangannya. Tapi saya mematangkan sila ini dengan Gaek Siri Paduko atau Bapak Hasan Basri. Nah, dalam perjalanan saya juga mempelajari berbagai macam bela diri yang lainnya, bahkan sambil belajar sile Langkah Tigo ini ya, mungkin beliau kadang menyebut sile Langkah Tigo atau sile Si-77 gitu ya, atau kalau saya sekarang menamainya sile Cupa atau sile Minang Pandeka Cupa. Ini saya juga berbarengan belajar Kempo gitu ya. Saya belajar Kempo setelah sampai dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA. Lalu saya merantau di Bandung, saya belajar PSTD ya, selama 10 tahun, atau Kindo atau Kateda ya. Setelah itu belajar Hikmatul Iman, silat tenaga dalam selama 4 tahun. Setelah itu saya dari Jatinangor pindah ke Bandung. Saya belajar Tipan Pokan. Setelah Tipan Pokan belajar suku Taisukan. Dari suku Taisukan saya belajar Kungfu Shaolin Naga Langit, Shaolin Si. Setelah itu mempelajari Kungfu KBCI, Bandung Club Indonesia. Dari sana setelah itu saya belajar Aikido, tapi tidak terlalu lama ya, biaya. Setelah dari sana beberapa tahun saya mengolah sendiri gitu ya, secara otodidak dari berbagai referensi yang ada, baik dari video-video, dari buku dan lain sebagainya, dari film. Saya coba saya olah terus. Terakhir saya belajar sile Cikalong gitu ya, dari Cianjur. Nah, ini Mempo Cikalong, Pak Buci. Yang saya rasakan satu keanehan, saya belajar terakhir dengan guru di Padang sana, sebenarnya sudah 17 tahun yang lalu ya. Tapi dengan perjalanan waktu, malah silat yang udah lama saya tinggalkan ini yang berkembang di dalam diri saya. Malah silat bela diri ataupun silat yang lainnya yang akhirnya menyempurnakan silat ini. Bahkan kalau saya boleh kalkulasikan, yang dulu saya terima di kampung gitu ya, dengan hasil olahan, pendalaman dan pematangan saya sendiri, mungkin bisa jadi sudah 60-40 gitu ya. Saya mendalami lagi, akhirnya saya sampai ibaratnya menguasai ataupun spesifikasi ke arah kuncian, patahan, bantingan dan lain sebagainya gitu ya. Yang sering saya sampaikan juga, bahwa apapun bentuk kunciannya, apapun bentuk masalahnya, pasti ada antisipasinya, ada kuncinya, ada obatnya gitu ya. Nah, ini, dan dari obatnya ini, dari anti ini kita punya lagi antinya dan seterusnya gitu. Ini bergulir terus, silat ini mengalir, dan silat ini sangat-sangat fleksibel untuk
berkembang sesuai dengan karakter masing-masing orang yang belajarnya. Dan mungkin kalau boleh dibilang silat ini yang menguasainya masih sangat langka sekali. Ya, mungkin beberapa orang di Minang sana dengan karakter sendiri, ya dengan ya ibaratnya kemampuan masing-masing. Dan pada hari ini setelah tadi guru saya pertama memformulasikan berbagai macam silat Minang, akhirnya saya sendiri pun mengolah lagi dan mempromosikan lagi dengan berbagai macam teknik bela diri yang saya pelajari. Jadi ibaratnya sudah 2 kali memformulasikan. Seperti itulah silsilahnya. Ya mungkin kalau pada hari ini silat yang saya kuasai ini ya mungkin ya sudah dengan karakter saya gitu ya. Sehingga saya yang pada awalnya juga saya sudah berinisiatif memberi nama silat Cupak Mak Danin Capek gitu ya. Ya silat yang berasal dari Nagari Cupak di Sumatera Barat sana yang dikreasikan oleh Mak Danin Capek gitu ya. Dan perjalanan kesininya dari hasil kreasi saya gitu ya. Akhirnya saya mencoba lebih mengeneralisir lagi sehingga muncullah silat Minang Pandeka Cupak gitu ya. Hasil kreasi silat Minang dari Pandeka Cupak gitu ya. Mungkin siapa saja bisa menjadi ibaratnya praktisinya nanti seperti itu. Ya, gambaran seperti itu. Ini kita akan mulai latihan. Ya, sebelum latihan kita berdoa gitu ya, untuk mendapat berkah dan keselamatan. Ya. Kalau di Minang itu ada doa palangkahan dan lain sebagainya, tapi saya sekarang mencoba dengan doa yang ya ibaratnya sudah pernah dicontohkan oleh Rasulullah gitu ya. Sama seperti itu kita mulai dengan tinggal 2 menit.